Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada? Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Menjadi Guru dan Dosen yang Bertalenta. Dengan judul itu tentu sasarannya adalah para guru dan dosen. Nah, video ini tentu dimaksudkan sebagai pengayaan ya Bapak Ibu, dan perlu dicoba dengan harapan suatu proses pembelajaran dapat terselenggara dengan secara baik, secara menarik dan memotivasi, dan yang terpenting tentunya adalah efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, kali ini saya membawakan satu tips, yaitu pintar membuat pantun yang memotivasi. Ini tipsnya sangat sederhana. Jadi untuk menjadi guru atau dosen yang bertalenta ini membutuhkan banyak tips. Salah satunya dalam konten ini adalah bagaimana Bapak Ibu pintar membuat pantun yang memotivasi. Yuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, makna pantun untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Pantun adalah salah satu bentuk puisi rakyat Indonesia yang pada umumnya terdiri dari 4 baris dengan irama dan rima yang khas. Pantun umumnya memiliki makna yang dalam Bapak Ibu, namun disajikan dengan cara yang ringan dan lucu. Pantun memiliki beberapa arti penting dalam memulai pembelajaran, antara lain mampu meningkatkan kreativitas. Nah, pantun mengandung unsur kreativitas dan imajinasi. Dengan memulai pembelajaran dengan menyampaikan pantun, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kreativitas siswa dalam menyampaikan gagasan dan ide. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya Bapak Ibu siapkan pantun ketika akan memulai proses pembelajaran. Pantun dapat meningkatkan kecerdasan linguistik. Maksudnya adalah pantun dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa dan kecerdasan linguistik anak siswa-siswa kita. Dengan pantun yang tepat, siswa dapat memahami makna kata-kata, harapan kita sebagai guru, sebagai dosen, apa tujuan dalam pembelajaran itu, dan memotivasi ya. Dan motivasi yang terkandung di dalam pantun itu. Oleh karena itu pantun itu isinya sebetulnya motivasi. Hubungkan dengan pelajaran atau mata kuliah. Dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, saat memulai pembelajaran dengan pantun yang menarik dan lucu, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Pantun pembuka dapat menyejukkan dan mencairkan suasana hati para mahasiswa. Ada Bapak Ibu, murid, siswa atau mahasiswa yang ketemu kita itu boleh dikatakan canggung, ada sedikit masalah perasaan di hati. Dengan Bapak Ibu melantunkan pantun yang lucu, itu kemungkinan besar akan membuat suasana menjadi nyaman bagi yang mendengar. Hal ini akan membantu siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran
dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dapat meningkatkan pemahaman budaya lokal. Pantun dapat meningkatkan pemahaman budaya lokal. Apa ini artinya? Pantun merupakan warisan budaya lokal yang harus dipelajari dan diapresiasi, Bapak Ibu. Memulai pembelajaran dengan pantun, siswa dapat mempelajari budaya lokal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pantun tersebut. Oleh karena itu, pantun sangat penting karena dapat meningkatkan kreativitas, kecerdasan linguistik, motivasi belajar, dan pemahaman budaya lokal siswa. Jadi ternyata sangat penting Bapak Ibu, pantun meningkatkan pemahaman budaya lokal. Berikut ini adalah beberapa tips cara membuat pantun yang menarik dan bijak untuk siswa. Tentunya ada guru atau dosen yang tidak pandai membuat pantun, ya. Tapi apabila dilakukan berusaha semaksimal mungkin, saya pikir pantun mudah-mudah saja, ya. Kita lanjutkan. Nah, tipsnya adalah mulailah dengan menentukan tema atau topik tertentu yang ingin diangkat dalam pantun tersebut, seperti persahabatan, lingkungan, atau nilai-nilai kehidupan. Ya, tapi menurut saya yang paling utama hubungkan dengan materi atau esensi materi yang dibahas pada saat Bapak Ibu akan menyampaikan materi. Jadi disinilah pentingnya menghubungkan antara pantun dengan materi ini. Sebetulnya ini mengikat, ya. Apalagi kalau pantun di awal, tentunya ini sebagai pembuka, prolog, ya. Jadi prolognya menggunakan pantun. Tentu ini kreativitas yang sangat baik untuk Bapak Ibu terapkan. Yang kedua adalah gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan sesuai dengan tema yang dipilih. Hindari kata-kata yang terlalu sulit atau rumit. Buat pantun yang sederhana, enak didengar, dan membuat suasana hati di dalam ruangan proses pembelajaran, membuat gayeng, membuat hangat, ya. Nah, yang ketiga, perhatikan irama dan rima dalam pantun itu. Usahakan agar setiap baris memiliki irama dan rima yang sama, sehingga terdengar lebih enak dan mudah didengar. Yang keempat, jangan takut untuk berimajinasi dan berkreasi dengan kata-kata. Cobalah memadukan kata-kata yang tidak lazim, misalnya dengan kata-kata umum, untuk menciptakan efek kejutan atau kekaguman pada pendengarnya. Ya, namanya pantun, selama itu baik dan lucu, ya, itu sah-sah saja. Gunakan kata-kata bijak atau inspiratif untuk menambahkan nilai edukatif dalam pantun tersebut. Misalnya, gunakan kata-kata yang dapat memberikan motivasi atau memupuk nilai-nilai positif pada pendengarnya. Terakhir, latih terus keterampilan merangkai kata-kata dengan membuat pantun secara rutin. Dengan sering berlatih, akan mahir dalam merangkai kata-kata bijak untuk membuat siswa merasa senang dan termotivasi. Contoh pantun ketika memulai proses pembelajaran matematika ini contoh. Matematika adanya di mana-mana.
tak bisa diabaikan begitu saja. Belajar tekun hitung dan angka-angka, pasti kalian akan mudah memahaminya. Nah, pantun ini sebetulnya mengharapkan mereka tekun, ya, tekun belajar menghitung angka-angka, karena matematika kan angka-angka, ya. Dan pasti kalian ini adalah motivasi, ya, yang bukan sekedar motivasi. Karena jika mereka, anak-anak kita belajar tekun dengan pasti mereka akan mudah memahami. Jadi di sini ada harapan Bapak Ibu, harapan agar siswa-siswa kita tidak banyak bercengkrama satu sama lain, tidak banyak merenung di luar konteks pembelajaran. Merenung boleh selama merenungkan bagaimana mengimajinasi ilmu yang dipaparkan. Tapi kalau merenung di luar itu tentunya ini tidak kita harapkan, ya. Banyak siswa yang seperti itu sehingga keluar dari ruang kelas mereka tidak tahu apa-apa. Pastikan mereka empati kepada mata pelajaran yang kita berikan. Nah, contohnya dengan empati tadi memberikan pantun yang di sini adalah motivasi dan harapan-harapan. Ini pantun ketika proses belajar akan dimulai. Contoh berikutnya adalah ketika pantun mengakhiri suatu proses pembelajaran matematika. Karena di dalam proses pembelajaran ada awal, ada akhir. Ketika awal mengharapkan mereka antusias, tapi di akhir kita sebagai guru, sebagai dosen berharap mereka menindaklanjuti hasil belajar. Dan karena itu pantun di dalam mengakhiri proses pembelajaran matematika contohnya seperti ini. Belajar matematika bukan perkara mudah, namun janganlah cepat merasa kecewa. Latihan terus diulang-ulang, pasti besok semakin bertalenta. Ini juga harapan. Kalau tadi maksudnya, kalau pada saat proses pembelajaran mereka banyak yang masih kebingungan dan kita tidak mampu memberikan penjelasan yang komprehensif karena waktu yang terbatas, maka harapannya dengan pantun ini teruslah latihan berulang-ulang, besok pasti semakin bertalenta. Jadi harapan lagi. Ini benar motivasi yang terselip dalam kata-kata pantun. Tentunya dengan pantun ini kita tidak langsung menembak 1-2 orang yang tadi belajarnya kurang fokus. Ya, jadi biarkan mereka meraba-raba, ya. Mereka meraba-raba dan terus merenungi isi-isi dari kata-kata atau kalimat dari pantun ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka belajar atau merdeka berkreativitas kali ini sampai di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Nantikan tips yang kedua bagaimana menjadi guru dan dosen yang bertalenta. Namun sebelum saya akhiri pertemuan ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Belanja sayur di Kramat Jati, terhalang truk muatan sawi, pengen hebat dalam mengajar, cepat terapkan tips yang sederhana ini. Tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun Bapak Ibu berada, dan semoga dengan kepedulian kita bersama seluruh rakyat Indonesia, para guru, para dosen seluruh Indonesia, insya Allah dunia pendidikan nasional kita akan maju terus pantang mundur. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.